Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita mensyukuri Ekaristi sebagai jantung hidup gereja. Mensyukuri Ekaristi sebagai jantung hidup gereja. Santo Yohanes Paulus II yang sangat menempatkan Ekaristi dalam hidupnya dan melakukan difusi adorasi setiap hari 1-2 jam. Dia mengatakan begini, gereja lahir dari misteri Paskah. Alasan inilah justru yang menyebabkan Ekaristi menjadi sakramen misteri Paskah, menempatkannya pada jantung hidup gereja. Ekaristi ditempatkan sebagai jantung hidup gereja. Ini kata-kata Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Ecclesia de Eucharistia artikel 3. Beliau juga mengatakan, mengapa Ekaristi disebut sebagai jantung hidup gereja, itu sudah gamblang, sudah jelas pada sosok awal dari gereja. Seperti tertulis dalam Kisah Rasul, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Rasul bab 2 ayat 42. Memecahkan roti di situ berarti merayakan Ekaristi. Saudara-saudari, kalau dikatakan Ekaristi sebagai jantung hidup gereja itu mudah untuk direnungkan. Kita tahu yang namanya jantung. Itu kalau kita mau sehat, jantung harus juga sehat. Harus berdetak setiap saat. Sebab jantung kalau cuti atau libur atau istirahat barang sekian detik bahkan cuma itu sudah mempengaruhi seluruh proses peredaran darah yang efeknya adalah kalau fatal pada kematian kita. Maka pentinglah untuk menghidupi dan memiliki jantung yang sehat. Artinya membiarkan jantung itu berdetak secara teratur dan setiap saat. Nah, kalau Ekaristi disebut sebagai jantung, Ekaristi sebagai jantung gereja, maka yang harus dilihat adalah kalau kita tidak merayakan Ekaristi, kita akan mati dalam iman, mati dalam rohani. Seperti halnya kalau jantung orang tidak sehat, bahkan tidak berdetak lagi, orang itu akan mati secara fisik tentu saja. Maka penempatan Ekaristi sebagai jantung jelas oleh Santo Yohanes Paulus II dimaksudkan kita tidak bisa tanpa Ekaristi. Kita tidak bisa kalau kita hidup tidak merayakan Ekaristi. Pada masa-masa pandemi ini, merayakan Ekaristi sudah dimulai di beberapa tempat untuk misa secara offline atau kita datang langsung ke gereja. Tentu masih dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga dijatah biasanya digilir, itu terserah dari masing-masing paroki mengaturnya. Tetapi ini menunjukkan betapa kita memang tidak bisa pisah dari Ekaristi. Sementara orang masih ada yang takut untuk datang ke gereja, dapat dimengerti, apalagi kalau itu sudah usia lanjut ya. Tetapi kadang ada orang yang sebenarnya punya jatah untuk bisa misa di gereja seperti biasa, tetapi tidak tahu pertimbangan apa, dia nggak mau datang. Bahkan, dan ini semoga tidak benar bahwa kadang juga masih ada 1-2 orang
yang karena sudah terbiasa misa online atau tidak datang misa pada hari Minggu lalu tidak misa pun tidak apa-apa. Ini tentu saja sangat berbahaya bagi orang Katolik kalau merasa Ekaristi tidak masalah, tidak Ekaristi tidak masalah, seolah-olah sama saja bisa misa oke, tidak bisa misa ya sudah. Itu jelas sesuatu yang tidak pas. Kalau kita tidak Ekaristi, matilah kita. Seperti halnya jantung kalau tidak berdetak, matilah kita. Tentu mati dalam arti tidak Ekaristi itu mati secara rohani. Nah, adorasi adalah saat kita mensyukuri bahwa kita memiliki jantung hidup rohani, jantung hidup gereja, yaitu Ekaristi. Dengan tetap memandang sakramen Maha Kudus dalam adorasi, kita diingatkan itulah satu-satunya pusat hidup dan satu-satunya saat kita menikmati, mengalami karya penebusan Tuhan Yesus yang dengan wafat dan kebangkitannya misteri salibnya menganugerahkan pengampunan dan penebusan. Betapa perlunya kita memperoleh penebusan itu setiap saat. Nah, agar karya penebusan Kristus yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu melalui misteri salib itu tetap hadir saat ini, itulah perayaan Ekaristi diadakan. Tetapi karena perayaan Ekaristi tidak selalu diadakan, kita bisa mengadakan adorasi, meskipun adorasi tidak mengganti perayaan Ekaristi, tapi adalah cara doa yang sangat bagus untuk memandang Tuhan Yesus dalam rupa roti yang hadir dalam sakramen Maha Kudus itu yang menjadi Tuhan penyelamat dan pusat hidup kita sendiri. Dialah sumber hidup. Kalau kita memandang Kristus dalam sakramen Maha Kudus, kita memandang kehidupan kita sendiri. Kita biarkan Kristus bertakhta dan bersinar cemerlang, bercahaya terus di dalam hati kita. Tetapi itu hanya bisa disadari, dialami kalau kita terus-menerus memandang Tuhan. Sehingga dengan memandang Tuhan, kita disembuhkan, tapi juga dijaga relasi kita dengan Tuhan. Lanjutkan adorasi Anda dengan terus-menerus mensyukuri Ekaristi sebagai jantung hidup gereja, dan dengan adorasi kita menyatakan bahwa hidup kita hanya berpusat dan hanya bergantung pada Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk selama-lamanya. Amin.